Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana 'allimna at-ta'wila wa faqqihna fid din. A'inna ya Rabbana ala fahmi kitabik. Urzuqna ya Rabbana fahma ulama'ikal 'amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. A'inna ya Rabbana ala ta'atik wa a'inna ala tarki maksiatik wa a'inna ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, perindu ridho Allah, para pecinta Al-Quran, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah kemudahan kita untuk bisa bergabung kembali bersama-sama mentadabburi firman-firman Allah, merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, ilmu yang mudah untuk kita amalkan, dan semoga Allah menerima amal kita. Kita masih di surat An-Nur. Surat An-Nur, dan kita masih di ayat yang ke-31 di pertengahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Sampai di sini pendidikan kemuliaan dari Allah dimulai dari bagaimana kita menjaga mata kita, pandangan kita, mata kita dan pandangan kita. Dan orang kalau menjaga pandangannya, pertama dia sendiri akan terjaga. Kedua, dia adalah menjadi wanita, orang terhormat. Bukan matanya jelalatan. Melihat yang diharamkan. Jadi ini adalah kerjasama yang baik. Di sisi lain, orang hendaknya menutup auratnya. Di sisi lain, hendaknya orang menjaga matanya. Sehingga di saat ada ketidakbaikan dari salah satunya, masih aman dan terjaga. Misalnya ada orang yang naudzubillah dia, atau hidup di lingkungan yang tidak banyak menutup aurat. Kalau memang dia hidup di tempat yang memang tidak menutup aurat, akan tapi kan ada perintah untuk menutup mata. Mungkin lingkungannya tidak menutup aurat, maka dia menjaga matanya. Menutup mata dan menjaga matanya. Atau sebaliknya. Namanya hidup, kita kadang bertemu dengan lingkungan yang mohon maaf, di situ mungkin bukan laki-laki yang baik. Kita tiba-tiba harus lewat pasar, lewat ganggang, lewat ini, dan seterusnya. Maka di saat kita, atau sebagai seorang wanita khususnya, kok melewati tempat-tempat yang seperti itu, atau bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak menjaga mata, atau namanya mata kan penasaran dengan sesuatu yang baru nongol misalnya. Biarpun dia matanya orang yang sangat menjaga, mungkin ada seorang laki-laki yang sangat soleh. Di saat ada sesuatu yang bergerak di kiri kanannya, pasti dia menoleh, mau tidak mau. Nah,
Maka karena manusia itu seperti itu, ada kepekaan, ada rasa, ada indera yang menjadikan dia mau tidak mau akan menengok, melihat dan seterusnya. Maka untuk menyiapkan kehormatannya akan tetap terjaga, maka hendaknya orang itu kalau bakal menduga ketemu dengan orang lain, orang luar sana, hendaknya dia sudah menutup auratnya. Ini adalah pendidikan indah di dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu, rambu-rambunya semakin dipertegas. Bukan sekedar menjaga mata lalu menutup aurat, tentu ada nanti aurat yang boleh dibuka di depan siapa dan kapan waktunya. Kan begitu. Ini lanjutannya adalah wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Wanita-wanita. Ini surat An-Nur, cahaya yang memberikan cahaya kepada keluarga yang mau mendengar petuah-petuah di sini. Kekotoran gelapnya keluarga harus dipangkas, dibersihkan. Makanya kami selalu ingatkan, sepertinya kita semuanya sudah waktunya hari ini untuk memperdalam surat An-Nur. Masih ingat surat An-Nur dari awal membahas tentang hidnanya perzinaan dan bagaimana mengantisipasi perzinaan. Disebutkan hukuman perzinaan. Kemudian bagaimana dengan suami istri, jangan mudah menuduh, ada li'an. Kemudian ada lagi, tidak boleh menuduh orang berzina. Ada orang tidak berzina, kita tuduh. Ada hukum qadhaf, ada hukum li'an di dalamnya. Kemudian hukum bagaimana masuk rumah harus minta izin, harus ada tata krama. Kemudian menutup mata, kemudian menutup aurat. Ini semua adalah pendidikan kehormatan. Baru sekalian dibuka lagi, Anda sebagai seorang wanita, Anda wilayah lain boleh dibuka. Di depan siapa? Nah ini. Wilayahnya apa dan di depan siapa? Nanti kalau kita rinci, ada aurat itu, ada aurat di depan, aurat di dalam sholat. Kemudian aurat di luar sholat yang harus ditutup. Namanya auratus sitri. Yang pertama aurat fis sholati. Yang kedua aurat sitri, aurat yang harus ditutup. Kemudian aurat nazar, aurat yang harus dihindari untuk kita lihat. Aurat nazar yang tidak boleh dilihat sudah dibahas. Kullil mu'minina yaghuddu absarahum. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin. Laki-laki menjaga matanya, perempuan menjaga matanya. Ini sudah. Tinggal sekarang sitir yang harus ditutup. Di dalam sholat ada pembahasannya. Bisa nanti ditelaah di kitab suci, kitab Thaharah ini ada kitab kecil. Di situ kami hadirkan tentang aurat, kita bagi menjadi 3. Aurat fis sholati, aurat nazar, aurat sitir. Kemudian setelah itu ini yang kita bahas di dalam Al-Quran, ini sebagian disebutkan di sini tentang mahram. Orang yang haram dinikah sekaligus boleh menampakkan sebagian aurat. Tidak semuanya, ada batasannya. Yang pertama adalah wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Para wanita tidak boleh menampakkan perhiasan dan tempatnya perhiasan. Artinya auratnya. Bukan perhiasannya saja, tempatnya perhiasan. Sehingga artinya tempat tidak boleh dilihat, maka di situ kalau ada perhiasannya juga tidak boleh dilihat. Jadi bahasa indah Al-Quran bukan perhiasannya saja. Akan tapi ya, setiap perhiasan kan ada tempatnya. Kalau perhiasan di meja, bukan hiasan itu. Tidak berhias perempuan. Saya dandan, pakai cincin, tapi cincinku aku letakkan di kursi. Ya bukan begitu. Aku pakai kalung, tapi kalungnya adalah di panci. Bukan begitu. Jadi kalung aku pakailah. Tempat mengenakan kalung. Ada cincin. Maka yang boleh dilihat, maka perhiasannya juga boleh tampak di situ. Sehingga kalau wanita boleh menampakkan, menurut pendapat yang kedua, menampakkan wajah dan telapak tangannya, maka secara otomatis cincin boleh tampak di sini. Tapi menurut pendapat yang mengatakan telapak tangan pun harus ditutup, maka cincin pun tidak boleh dilihat. Jadi antara perhiasan dengan tempatnya itu jadi satu. Boleh kita melihat perhiasan saja atau tempatnya. Tapi dalam pembahasan aurat langsung tutupin ke tempatnya. Artinya auratnya. Bisa jadi dimaknai tidak boleh menampakkan auratnya, maka aurat sini dibagi kecuali depan suaminya. Suaminya taruh paling depan, dan memang kalau seorang perempuan di depan suaminya sudah free, tidak ada aurat. Itu loh ambilnya. Nggak ada bagian-bagian mana, semuanya boleh dilihat. Begitu sebaliknya.
Suami istri yang diletakkan paling pertama. Suami istri boleh dilihat semuanya. Jadi tidak ada yang haram untuk dilihat dari pasangan. Suami bisa melihat semuanya sekujur tubuh istri, istri bisa melihat sekujur tubuh suami. Tidak ada urat-uratan di situ istilahnya. Jadi boleh menampakkan di depan pasangan. Pasangan saja yang halal. Bu'ulatihinna. Baru nanti au abaihinna au abai bu'ulatihinna, orang tua dan mertua. Lah, orang tua dan mertua ini sudah ini beda. Jadi orang tua, mertua dan seterusnya ke bawah ini sama. Bagi wanita tidak boleh menampakkan di depan orang tuanya dan di depan mertuanya ma baina surrati wa rukbati, antara lutut dengan pusar apa pusat boleh, ini kan tengah mungkin baik pusar. Nah, mohon maaf, jadi pahanya anak gadis tidak boleh dilihat oleh ayahnya. Harus paham ini. Nah, ini adalah aurat di depan mertua juga. Jadi mertuamu adalah mahrammu. Jadi rambut boleh kelihatan. Rambut di depan mertua boleh kelihatan. Rambut di depan ayahanda boleh kelihatan. Pakai lengan pendek begini kelihatan orang tuanya, tidak ada masalah. Siapa lagi selain mertuanya? Abnaihinna, di depan anak-anaknya, seorang ibu depan anaknya boleh kelihatan rambutnya. Terlihat rambutnya. Sebab fokusnya ke rambut dan lebihnya adalah ikut tentunya. Karena dari awal ditutup dari kepalanya ke bawah. Oh, abna ibu ulahitihinna, atau anak suami, anak tiri. Anak tiri termasuk mahram, karena tidak boleh dinikahi setelah itu. Kalau seorang sudah menikah dengan ayahnya, tidak boleh lagi nikah dengan anaknya. Seorang menikah dengan ibunya, tidak boleh menikah dengan anaknya. Hanya kalau menikah dengan ibu, nanti apakah sudah masuk atau belum masuk. Ini kan ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Nah, anak tiri mahrammu. Jadi kalau Anda sebagai seorang wanita punya anak tiri, maka anak tirimu seperti anakmu. Artinya boleh kelihatan kerudungnya dan sebagainya. Tidak kelihatan rambutnya. Mohon maaf kalau mas, sebetulnya dada juga boleh terlihat, tapi kan masalah etika setelah itu. Masa seorang perempuan di rumah hanya pakai mentang-mentang sama anaknya, sama bapaknya terus pakai pendek yang nggak etis lah gitu. Ini adalah bab akhlak. Cuman kalau seandainya terlihat, mohon maaf, kenapa? Mohon maaf ini, payudara misalnya, kan lagi nyusui kelihatan oleh bapaknya, mertuanya, ya nggak apa-apa. Artinya biarpun adabnya hendaknya ditutup juga. Anda kebayang lucunya orang atau anehnya orang mungkin tidak sehat. Di rumah hanya pakai, mentang-mentang menurut bahasa fikihnya, kan aurat saya hanya antara pusat dengan lutut. Seorang perempuan di rumahnya yang pakai rok antara pusat dengan lutut. Di depan mertuanya, di depan bapaknya, ya aneh. Sudah nggak sehat dia. Baik. Oh, ikhwanihinna, di depan saudaranya juga demikian. Boleh terlihat rambutnya. Aurat ini nggak boleh adalah antar pusat dengan lutut. Biarpun terlihat dadanya dan sebagainya, cuma lagi-lagi dada adalah adab tata krama. Jangan sampai ya nggak sehat dong. Apalagi nanti lah. Tapi kalau sebelum kita lanjutkan, semua orang tahu diri. Kalau ternyata seorang sudah mulai rusak matanya, mohon maaf, sampai melihat saudaranya kok menjadi syahwat, menjadi tidak boleh lagi. Dan sebetulnya mahram itu adalah karena syariat, pembatasan syariat itu secara pemahaman dan kesadaran bersyariat itu, seorang anak itu nggak mungkin syahwat melihat ibunya, nggak mungkin. Seorang ibu nggak akan syahwat melihat anaknya. Saudara nggak akan syahwat melihat saudaranya. Begitu saudaranya sudah dijauhkan, dimustahilkan oleh dirinya sendiri. Karena ini adalah nggak boleh, menikah juga nggak boleh. Cuman hari ini kerusakan tontonan, mental segala macam. Sehingga seorang anak pun, naudzubillah, begitu kotornya ini gara-gara tontonan yang tidak layak itu, seorang anak kecil umur 14-15 tahun ternyata, naudzubillah, dia sengaja membolongi pintu kamar mandinya hanya untuk mengintip ibundanya. Ini kejadian, naudzubillah. Nah ini kan sebuah kebusukan. Kebusukan lingkungan, kebusukan pergaulan. Sehingga bisa saja seorang kakak, seorang abang melihat aurat adiknya.
Dan syahwat, na'udzubillah. Kalau masih tabiatnya selamat, tabiat normal, wataknya selamat, masih sehat, dan dia kenal syariat, nggak bisa membuang dari pandangan khayalannya. Boro-boro mau ngintip, tidak, kebayang aurat saudaranya, langsung astagfirullahaladzim, nggak boleh. Karena apa? Haram dalam syariat. Bukan mahram, menikah juga nggak boleh. Tidak akan dituruti. Tapi hari ini mohon maaf pergaulan sangat rusak gara-gara itu tadi. Makanya jangan remeh tentang tontonan-tontonan yang rendah itu. Itu adalah merusak mental. Sehingga seolah-olah yang biasa punya tontonan itu, lihat, yang rusak otaknya, pikirannya, mentalnya, sehingga akan mengejar siapapun, nggak pandang. Sehingga ibunya berjalan membelakangi dia pun dilihat. Sehingga bangkit syahwatnya, saudaranya. Sehingga terjadi perzinaan dengan keluarga. Na'udzubillah. Sebentar sudah diantisipasi dalam Al-Quran. Menjaga mata. Jangan lihat. Itu melihat film-film kotor itu jangan dianggap sepele, itu merusak mental. Yang biasa nonton yang demikian itu, lihat pada akhirnya, lihat yang ada di dalam dirinya bukan alam nyata, penasaran. Sehingga nggak pandang pengen orang begini, pengen. Setiap melihat orang itu yang kebayang ada. Ini adalah cerita dari orang yang ahli yang di dalam dunia ini rusak mentalnya. Ngelihat siapapun ya langsung tutupin, pengennya menghayalkan tentang yang demikian, rusak. Sehingga mohon maaf, sehingga bisa saja mengendap-endap, mengintip. Itu rusak mentalnya. Yang diintip bukan siapa-siapa. Alhamdulillah, ibunya sendiri, adiknya sendiri, kakaknya sendiri, Allah. Nah ini kerusakan mental, kerusakan akhlak sekaligus. Baik. Wa ikhwanihinna, saudara-saudaramu wahai wanita, saudaramu seayah atau seibu atau seayah seibu. Dia adalah mahrammu yang boleh tampak rambutmu. Tampak antara pusat dengan lutut, yang selain antara pusat dengan lutut boleh tampak. Au bani ikhwanihinna, atau anak saudara, ponakanmu boleh. Anda tidak boleh menikah dengan ponakan. Sekaligus harus dipangkas urusan syahwat di sini. Sehingga keponakan sama dengan anak. Bisa Anda boleh melepas kerudung Anda di depan keponakan. Wa abna'i bu'ulatihinna au nisa'ihinna au bani akhwatihinna, au anak saudara laki-laki, anak saudara perempuan, keponakan. Au nisa'ihinna, atau dengan sama perempuan. Kalau dengan sama perempuan boleh kelihat. Sesama perempuan. Di sana memang ada dari sebagian madhab ulama kita, dari madhab yang mu'tabar tentunya, pendapat yang sangat dilihat bahwasanya dalam madhab Syafi'i juga ada pendapat kalau dengan wanita yang kafir tidak boleh menampakkan sesuatu auratnya sekalipun. Wanita kafir, ini sebagian pendapat. Wanita kafir yang tidak beriman. Kenapa? Karena dia tidak beriman, bisa jadi setelah mengenali tubuhmu, dia akan menyifati kepada saudara-saudaranya, temannya yang kafir tentang tubuhmu. Jadi jangan tampakkan ke orang yang tidak beriman. Karena dia mungkin saja menyifati, oh ini bagus begini, begini, aku telah melihat begini, begini. Sehingga kadang cerita itu lebih dahsyat daripada kenyataannya. Sebab kalau kenyataan kan kelihatan semuanya. Kalau cerita mungkin hanya dipilih yang bagus-bagus, sehingga lebih menggoda. Sehingga sebagian ulama mengatakan tidak boleh seorang wanita muslimah menampakkan auratnya selain pusat dengan lutut tadi maksudnya. Kalau pusat dengan lutut sudah mutlak, nggak boleh. Tidak boleh menampakkan di depan wanita sekalipun. Itu lebih bagus untuk dipakai. Anda harus punya kehormatan di depan wanita yang non-muslim misalnya, Anda harus menjaga diri Anda. Lalu diikutkan lagi kepada perempuan-perempuan yang memang kerjaannya tidak baik. Suka cerita sana sini, na'udzubillah. Perempuan rendah, hati-hati dengan perempuan yang rendah mulutnya. Gampang menceritakan tentang perempuan kepada laki-laki lain. Kalau laki-laki. Bahkan kadang, mohon maaf, kebodohan seorang istri menceritakan kemolekan temannya kepada suaminya. Merusak. Mohon maaf, ini adalah jadi seorang istri yang menceritakan kemolekan tentang seorang perempuan, ini kebodohan seorang istri. Sehingga mengajak suaminya untuk berkhayal tentang kemolekan tersebut. Makanya sama bodohnya, bahkan lebih bodoh lagi kalau seorang perempuan mengajak suaminya nonton film yang tidak baik. Artinya apa? Untuk membandingkan bahwa dirinya pasti tidak akan bisa mengalahkan yang ada di film. Lalu suaminya baru komentari bahwasanya, kau ini apaan? Biar begitu. Makanya bodoh sekali perempuan itu.
Au ma malakat aymanuhunna, atau budak-budak mereka. Ini ada lanjutannya. Au tabi'ina, atau orang yang hidup ngikut numpang bukan dari kerabat, bukan dari orang luar, tapi orang yang bisa dipercaya, tapi orang yang ada di dalam. Orang yang khidmah inti di dalam rumah. Cuman siapa? Tapi ghairi ulil irbati, tapi mereka yang sudah diduga tidak ada kemauan urusan syahwat, nggak pernah mikir yang begitu-begitu. Mungkin ada seorang tua yang bekerja di rumah Anda dari dulu mungkin. Akhirnya sudah sampai kakek-kakek numpang di rumah Anda. Makan dengan Anda dan sebagainya. Bukan bapak, bukan mertua, bukan paman, orang lain. Tapi dia itu sudah tidak pernah kepikiran urusan syahwat, sudah tampak lemah dan tidak ada pikiran ke sana. Maka orang-orang semacam ini boleh Anda menampakkan rambut Anda. Karena dia sudah nggak kepikiran ke sana. Minar rijali awit tifli, atau anak-anak kecil, alladzina lam yadharu ala auratin nisa'i. Jadi termasuk budak-budak. Sementara kalau budaknya laki, budak itu tergantung dari mana budaknya. Belum tentu budak selalu rendah. Bisa jadi seorang budak lebih ganteng daripada suaminya. Na'udzubillah. Kan ini bahaya sekali. Nah, budak-budak dari negeri mana begitu. Jadi di sini yang penjelasannya adalah di belakang ini. Yang ghairi ulil irbati, ini harus ditekankan, memang orang-orang yang bukan dari mahram tadi, tapi dari laki-laki lain yang hidup dengan Anda, membantu kehidupan Anda, tapi yang memang dalam dirinya memang sudah tampak tidak ada berpikir urusan syahwat. Atau anak-anak kecil, laki-laki, anak-anak kecil, alladzina lam yadharu ala auratin nisa'i. Laki-laki atau anak-anak yang belum kepikiran tentang urusan syahwat. Jadi nggak pernah kepikiran. Dia nggak ngerti. Anak umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kalau 7 tahun sudah mulai manteng-manteng, mohon maaf, hari ini pun 7 tahun sudah pada rusak. Mulai tambias itu. Harus mulai dihindari. Anda harus menghindar dari anak-anak di usia tambias. Mulai diajar untuk menjaga mata mereka. Bukankah usia 7 tahun sudah mulai wajib kita ajari tentang hal-hal yang wajib dari sholat, puasa, dan lainnya. Termasuk menutup aurat, meninggalkan keharaman. Harus kita ajari mereka. Tapi kalau anak-anak kecil yang masih belum paham apa itu syahwat, apa itu urusan begitu, yang nggak ngerti urusan laki perempuan, maka dia boleh Anda menampakkan rambut Anda, aurat Anda di depan mereka. Nah, ini semua pendidikan indah. Wala yadribna bi arjulihinna, dan perempuan hendaknya tidak memukulkan dengan kaki-kaki mereka. Gambarannya adalah kaki yang dikasih perhiasan. Khilkhal atau perhiasan dalam Arab, khilkhal itu adalah perhiasan atau gelang yang taruh di kaki. Biar tahu barangkali kalau dia pakai emas dikasih bunyi kelinting kayak kucing gitu, mungkin cring 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 gitu mungkin. Ada mungkin satu tren di sebuah tempat barangkali biar tahu kalau dia punya emas. Jadi kalau jalan bunyi. Atau memang namanya emas kan jenis logam. Kalau bertemu dengan logam akan bunyi kericik 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 kericik. Linding gitu. Maka perhiasanmu artinya apa? Yang sudah disembunyikan. Kan perhiasan itu tempatnya di dalam. Kan perhiasan di tempat aurat. Yang perhiasan yang berada di tempat aurat. Pertama aurat ditutup. Di dalamnya ada perhiasan. Dan perhiasannya pun jangan engkau suarakan gitu loh. Biarpun ternyata sudah disembunyikan tapi disuarakan. Ini adalah satu pendidikan lebih dalam lagi. Disuarakan. Yang menjadikan orang menjadi penasaran. Yang semula tidak menoleh jadi menoleh. Mulfit nazar, jadi menjadikan orang tuh semula enggak gini, kerincing. Kerincing. Lebih dalam lagi yang perlu adalah seorang wanita terhormat itu tuh bukan orang yang hanya caper. Menjaga kehormatannya. Mengerti kecantikannya adalah untuk suaminya. Kalaupun harus berdandan untuk kawan-kawannya, bukan dipamerkan pada kaum pria. Ini lebih dalam kalau kita maknai semacam itu. Jadi perhiasan yang sudah dibungkus pun jangan dibunyikan kencing biar orang penasaran lihat. Wah, itu apa?
Liyu'lama, akan diketahui ma yukhfina min zinatihinna. Dia sengaja membunyikan itu biar tahu bahwasanya kalau dia laki pakai begitu, sehingga laki-laki penasaran. Atau mengundang perhatian, sehingga dari mengundang perhatian mau tidak mau yang semula tidak menoleh jadi menoleh. Lah dengan begitu maka yang semuanya sudah dibangun tadi menjadi rusak. Orang menjadi melihatnya, memperhatikannya. Sehingga itu kembali kepada sebelumnya untuk mengukuhkan makna ghaddul basar, menutup aurat adalah jangan membuat satu gerakan-gerakan atau sesuatu yang menjadikan orang penasaran dengan dirimu. Orang seperti itu. Wa tubu ilallahi jami'an. Nah, kemudian dipungkasi semacam ini. Sebetulnya yang ingin disentuh adalah kesadaran. Sudahlah, yang lalu biar berlalu, jangan sombong deh dengan Allah dan Rasulnya. Yang menumbuhkan cinta di hati pasanganmu adalah Allah. Ayo kita dengan Allah semakin menjaga aurat. Lihat, kecantikanmu hanya spesial untuk suamimu. Kalau ada suami yang pengen pamer istrinya, ya laki-laki dia yang sakit. Istrinya kalau dipamerkan, wah, tampilkan kecantikannya sana sini. Mana ghirahnya, mana kecemburuannya. Dan memang ada mungkin budaya salah. Karena istrimu itu, kalau sangat cantik, kemudian Anda pamerkan, menjadikan orang terpesona, membahayakan. Masa Anda cemburu? Kalau istrimu tidak cantik, nanti orang mencaci, Anda juga kecewa. Sudahlah, nggak usah dipamerin. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk apa? Kan gitu dipamerin. Yang jelas itu halal untukmu adalah yang tercantik bagimu. Selesai. Adapun wanita ada pendidikannya semacam jangan membuat satu gerakan yang menjadikan orang itu menjadi perhatian, ngundang perhatian orang. Kemudian setelah itu, setelah penjelasan ini, tentu ada di antara kita yang masih melanggar. Di rumah sesaat kita lepas kerudung, oke. Aku masih bingung dengan sepupuku, aduh kadang kelihatan auratku. Karena sepupuku dulu masih kecil, sekarang sudah mulai SMP. Karena bibiku serumah dengan ibu saya, mulai. Berarti Anda selama ini sering mulai membuka aurat Anda. Hari ini perlu sadar, itu saja. Nggak perlu Anda sombong dengan Allah dan Rasulnya. Hari ini waktunya sudah sadar, lalu kembali ini kepada tubuh. Ini isyarat bahwasanya banyak yang melanggar hari ini. Saya melanggar. Saya belum menjaga di kantor saya, masalah. Baju saya belum benar-benar. Ini menutup aurat tapi masih menampakkan lekuk tubuh saya. Ini masih lihat yang kita terangkan kemarin. Subhanallah dipungkasi dengan satu yang indah penghapus kesalahan itu. Tentunya kalimat tubuh tidak ada artinya kecuali Anda sadar. Itu saja. Saya salah. Saya masih buka aurat. Saya kan masih suka begini. Sadari. Allah Maha Kasih. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Syaratnya menyesal. Saya ingin berubah deh. Sampai kadang-kadang ini serba salah. Seorang ibu, gara-gara kemahalan barangkali jilbabnya, kerudungnya itu. Malah nggak dipakai, sayang. Dipegang, dikempit begini. Sayang. Ini kan jadi masalah. Sehingga ada satu ibu-ibu yang solehah itu punya yang membantu di rumahnya. Dia rindu kalau yang membantu pakai kerudung. Rupanya setelah dikasih kerudung dan sebagainya, ada dua model. Yang satu tidak dipakai. Kenapa? Alasannya sayang dipakai masak. Aduh ini repot ini. Kalau begitu ngasihnya double, kasih yang bagus, kasih yang bekas. Kasih yang jelek. Nah ini kadang dia tidak mengerti untuk apa. Dipikir baju itu hanya untuk dandan saja. Jadi sayang. Ada lagi, mohon maaf. Sudah ikat baju panjang dipotong. Karena belum punya kebiasaan untuk menutup auratnya. Dan kita perlu kejujuran. Kadang-kadang mohon maaf kita hadir pengajian setiap hari dan sebagainya. Akan tapi hal yang sangat penting dan itu selalu dibahas sebetulnya para ulama. Kenapa kadang hadir pengajian Masya Allah menutup aurat rapi sampai di rumah mohon maaf. Sama tetangganya kayak sama anaknya sendiri buka kerudungnya dan sebagainya. Terus selama ini ngajinya bagaimana? Di pengajian ngapain? Hanya membaca surat Yasin bolak-balik? Tidak belajar syariat agar saya menjadi lebih bagus? Ini bagaimana? Bahkan mungkin paling bangga ini pengajian ini sudah lama 35 tahun. Loh kok tidak ada perubahan dari kemarin? Ibu kenapa kok di luar kemarin kok masih kayak baju tidur, pakai baju tidur?
Nah, ini karena tidak memahami tentang fikihnya, hukum. Makanya belajar surat An-Nur ini sudah harus. Dan ini ada ibu yang sangat polos. Padahal kalau bicara tentang puasa, nggak pernah berhenti dia puasa Senin Kemis, sholat malam tahajudan dan sebagainya. Kami ingatkan, Anda menutup aurat jauh lebih gede pahalanya daripada sholat tahajud Anda, puasa Senin Kemis Anda, puasa setiap hari Anda, dan seterusnya. Itu menutup auratmu lebih gede pahalanya daripada Anda sholat semalam suntuk. Cuman karena dia ngajinya hanya ngaji. Makanya kami himbau kepada para asatid. Kalau ada perkumpulan-perkumpulan itu jangan hanya majelis maulidan saja, majelis yasinan saja, majelis waqiah saja, majelis itu saja. Ilmu, pemahaman yang harus dihadirkan biarpun hanya 10 menit, 15 menit. Biar ada perubahan dong jamaahnya. Kan kita ingin belajar menjadi lebih bagus. Kalaupun ada orang salah, semuanya kita salah. Yang benar adalah saya salah hari kemarin, hari ini saya berubah. Gitu loh. Bukan berarti majelis suci, enggak. Semuanya ada. Setiap hari kita harus menemukan kekurangan kita. Yang bisa menemukan kekurangannya, itu yang akan naik pangkat di esok hari. Yang tidak menemukan kekurangan, enggak akan bisa membuat perubahan. Wong dia merasa tidak punya kekurangan, kok mana akan ditambah lagi. Maka untuk maju adalah introspeksi diri. Makanya yang biasa di majelis-majelis dan sebagainya. Ini yang paling penting, bagaimana Anda menutup aurat. Cuman kadang ada fitnah, wah ini tokoh di sana, anaknya tokoh tidak pakai kerudung dan sebagainya. Ini Nabi Muhammad mengajari bicara tentang tokoh. Tokoh bisa jadi dia sudah nyuruh istrinya, tapi istrinya agak sedikit badung. Atau nyuruh anaknya, tapi anaknya membangkang. Sehingga mengatakan, sudahlah terserah, kamu boleh memilih. Sebetulnya bukan pilihan sesungguhnya. Cuman karena dia sudah berat, karena anaknya sudah salah bergaul misalnya, atau istrinya salah bergaul. Lalu ukurannya bukan seorang ustadz, seorang ulama, jadi sandaran. Oh istrinya, loh Anda ini mau bener? Atau niru itu yang salah. Kan perbuatan ulama sendiri kan bukan hujjah. Kalau ulama melakukan keharaman, bukan ditiru dong. Ustadz melakukan kesalahan, jangan ditiru. Sebab perbuatan seorang alim bukan hujjah. Bukan dalil untuk memperkenankan semuanya, tidak. Dia manusia salah. Ustadznya minuman keras, lalu ikut-ikutan. Ustadznya minuman keras kok, maka saya enggak. Loh, Anda kan juga ngerti minuman keras haram. Apalagi istri ustadznya. Ya istri ustadz aja kerudungnya semaunya sendiri. Loh, Anda ini belajar atau tidak? Kan dalam ilmunya Anda sudah mengatakan haram. Berarti istri ustadz lagi melakukan kesalahan. Didoakan dong semoga menjadi orang yang sadar dan baik di esok hari. Loh ilmu itu begitu. Sekarang yang fanatik kepada gurunya ini luar biasa. Oh istri guru saya aja enggak loh. Memang istri gurumu mau maksum. Nabi yang tidak pernah berdosa. Dia punya kesalahan. Kalau ada kesalahan, kita tidak boleh suudon, tinggal kita doakan mungkin. Dia darurat mungkin kita doakan begitu. Tanpa harus kita mengikuti sebuah kesalahan. Ini masalah aurat penting sekali. Kita ingin budaya di rumah kita. Budaya di kampung kita. Kami rindu bahasanya yang jualan di sana Anda menutup aurat Anda. Karena Anda kalau sudah jualan mengundang orang untuk beli. Dan kami ingatkan kepada Anda kalau belanja, ada orang menutup aurat, ada orang tidak menutup aurat. Kok Anda membeli yang tidak menutup aurat, khawatir Anda tidak mengagungkan syariat. Anda pilih yang menutup aurat dong. Ini kami ingatkan kemarin. Karena ada pilihan di depan Anda. Kecuali Anda pergi ke negeri yang tidak menutup aurat semuanya. Nah, Anda tidak bisa beli kecuali di mana saja. Cuman mata Anda harus jaga. Kalau misalnya di depan sana ada orang yang tidak menutup aurat, Anda jangan beli ke sana. Itu jihad. Beli sebelahnya menutup aurat. Kenapa? Saya mengagungkan syariatnya. Dan yang belum menutup aurat, Anda nasihati harus menutup aurat. Dan pertanyaan hati kecil Anda bagaimana? Bagaimana perasaan hati Anda dengan syariat Nabi Muhammad? Ada orang mengagungkan syariat tidak Anda hargai, lalu Anda pergi ke tempat yang tidak menutup syariat, tidak menjalankan syariat. Lalu iman Anda di mana? Tapi enakan itu masakannya. Lah ini urusan hawa nafsu lagi, urusan enak. Itu lebih murah. 100 rupiah untuk mendukung syariat tidak bisa. Problem kita itu seperti itu. Kita dengan Allah pelit. Dengan hawa nafsu royal. Baik, kurang lebih seperti itu. Jadi, kemudian setelah itu kalau Anda sudah menjadi orang yang sangat menutup aurat, ingat jangan merendahkan siapapun dari hamba Allah. Kita tidak boleh merendahkan, beri nasihat. Kami seperti ini tidak merendahkan pedagang-pedagang yang belum menutup aurat. Tidak, kami menghimbau esok hari karena Allah. Sehingga Anda menutup aurat ibadah seperti sholat dan sebagainya. Ibadah itu. Anda yakin itu ibadah?
ibadah itu. Anda menutup aurat Anda adalah ibadah. Ibadah Anda bahkan gede sekali, menjaga setiap orang dari melihat aurat Anda. Begitu sebaliknya kalau Anda buka aurat Anda, wahai wanita, lihat satu orang yang melihat aurat Anda, dia dosa. Gara-gara Anda. Kalau 2 orang dia dosa, gara-gara Anda berdua. Kalau 5 orang melihat dia dosa semua gara-gara Anda. 5 orang Anda bawa dalam dosa. Kalau 1000 orang Anda pamerkan aurat Anda, Masya Allah, semoga Allah berhidayah pada Anda. Kan gitu. Kita tidak akan merendahkan siapapun. Tapi beginilah pendidikan, harus ada perubahan dong. Hadir pengajian, mendengar pengajian. Ada ibadah yang sangat gampang, kenapa susah? Oh, bangun malam berat. Allah, bangun malam lagi enak-enaknya. Sudahlah. Lebih penting menutup aurat dulu daripada urusan bangun malam. Sambil nutup aurat, ya Allah, saya nutup aurat, semoga anakku soleh-solehah. Dikabul insya Allah. Tidak kalah dengan sholat tahajud loh. Tahajud itu sunnah, hajat sunnah, duha sunnah, menutup aurat wajib. Lah ini, kenapa tidak menutup aurat? Kami ingatkan siapapun yang biasa menghadiri majelis-majelis mulia harus meningkatkan kualitas beragama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi jami'a, kembalilah kalian semuanya tanpa terkecuali. Maksudnya apa? Jangan menjadi orang yang sombong enggak mau tobat. Ayo berikrar semuanya, saya akan kembali kepada Allah. Saya yang biasa buka aurat di rumah, sekarang akan saya jaga. Nanti bikin jilbab yang gampang dicopot dan sebagainya, taruh depan pintu, kalau mau keluar langsung dipakai. Di dalam rumah oke, aman, gak ada orang. Terus begitu, ada spesial gini itu. Itu harus kita utamakan. Ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang beriman. Laki dan perempuan tentunya, la'allakum tuflihun. Dengan itu semualah kalian akan beruntung. Betul, beruntung. Kalau tidak segera tobat, nggak beruntung dengan kesombongannya. Seolah-olah dia berbuat baik. Seolah-olah dia berbuat baik, ternyata dia telah melakukan banyak dosa. Dengan membuka auratnya, membuat orang lain berdosa. Padahal katanya hadir pengajian. Pengajiannya, pahalanya, iya, itu sunnah. Pahalanya belum tentu diterima, dapat karena dia sedikit kurang ikhlas. Membuka auratnya langsung diterima oleh Allah. Nggak pakai ikhlas-ikhlasan, maksiat kok. Jadi kita perlu merenung dengan cerdas. Ini surat An-Nur memang untuk membersihkan keluarga kita dari kehinaan. Dan panjang ini permasalahan. Dari membuka aurat itu nanti menjadikan orang melakukan kehinaan. Kalau dibiarkan ujungnya sana. Dari situ bisa diharamkan. Tubu ilallahi jami'an, kembalilah kepada Allah semuanya. Kemudian setelah itu kita akan masuk bab selanjutnya. Untuk menjaga matamu, menjaga syahwatmu, yang membahayakan itu adalah wa ankihul ayyama insyaallah. Untuk menikah, maka permudahlah pernikahan insyaallah. Kita bahas pada pertemuan yang datang. Yang mempersulit pernikahan adalah mempersulit kebaikan. Hati-hati. Hendaknya kita mudah pernikahan, kita permudah pernikahan insyaallah pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.